Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kita harus memeliharanya, dan yang berbahagia adalah mereka yang melakukannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Mari sediakan hati yang terbaik untuk mendengarkan dan ditaburi firman Tuhan yang akan menambah pengetahuan Anda tentang kebenaran, serta mengubah cara pandang Anda mengenai kehidupan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Baik, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 6b. Ibrani 11, 6b. Mari baca bersama-sama ayat ini. 3, ya, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, hadir atau eksis itu. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita tergoda untuk berpikir, karena kita memang sering berpikir begini. Allah itu hanya punya rencana besar untuk orang-orang penting. Setuju? Ayo. Seringkali kita berpikir begitu kan? Allah itu rencananya yang besar-besar itu ya untuk orang penting. Masa saya orang kampung, orang Klaten, Diwe, Deso, Kamso, come from Deso, lalu Tuhan punya rencana besar. Enggak mungkin lah. Rencana Allah yang besar ya untuk orang besar. Ada yang pernah berpikir begitu? Atau ada yang berpikir begini, Allah itu lebih memperdulikan para pemimpin, pendeta, majelis, penatua, diaken dan lain-lain, dibanding ibu-ibu rumah tangga, para ayah, para usahawan, guru, pegawai, montir, pedagang, seniman dan sebagainya. Allah pasti lebih mendengar doa daripada para pendeta dibanding doanya montir, dibanding doanya pedagang pasar, dibanding doanya seniman. Setuju? Enggak. Atau dibalik, Allah lebih memperdulikan doanya para montir dibanding Pak Pendeta. Amin? Enggak. Kalau ada yang berani bilang gitu, nanti kalau saudara minta doa kepada saya, sana pergi sama montir, gitu saya. Atau ada yang berpikir begini, Allah lebih meluangkan waktu untuk para pemimpin dibanding warga jemaat. Setuju? Jadi sama sebenarnya ya. Ada lagi, Allah lebih memberi perhatian kepada kelompok kesayangannya. Betul? Nah, tapi kelompok kesayangannya siapa? Di ruangan ini yang paling disayang oleh Tuhan kira-kira siapa? Yang melayani di mimbar, para asers kolektan, para pengurus, pejabat gereja, ataukah warga jemaat biasa? Siapa yang paling disayang oleh Tuhan? Halo? Padahal nyanyi, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Tapi ketika mulai berpikir lebih serius, kita berpikir bahwa sayangnya Tuhan lebih banyak kepada para aktivis daripada untuk kita. Saudara-saudara, dalam kenyataan ini ada orang yang dipecat, yang keluarganya hancur, anak-anaknya membangkang, ada yang diterpa sakit penyakit, ya, ada macam-macam masalah terjadi. Jika orang-orang seperti ini menganggap bahwa Allah tidak memperhatikan mereka, maka orang-orang itu akan merasa diabaikan, akan menjadi putus asa. Karena pada kenyataannya Allah sama-sama peduli kepada orang-orang penting dan orang yang menganggap dirinya tidak terlalu penting, kepada orang yang menjadi pemimpin maupun kepada orang-orang yang dipimpin, kepada semua lapisan. Perhatian Allah itu sama. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa diabaikan oleh Tuhan, karena Tuhan perhatikan kita, Tuhan pedulikan kita. Tadi saya tidak janjian sama Windar, tapi lagunya cocok sama khotbah. Ya. Bila hati terasa berat, tidak seorang pun ngerti bebanku. Lalu aku tanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat? Yesus cuma berkata, mari datanglah. Cuma itu loh saudara ya. Karena dia selalu pedulikan kita. Lalu sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia bebaskan aku. Dia ampuni aku. Dia pulihkan kehidupanku. Nah saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu contoh. Bagaimana Allah perhatikan orang yang paling kecil dalam hidupnya. Dia merasa paling kecil, merasa paling diabaikan, dia sendirian,
Dan mungkin kalau ada orang pakai nama itu nggak mau, yaitu Hagar dalam Kejadian 16. Ya, kita pindah ke Kejadian 16 sekarang. Itu tadi hanya ayat pengantar untuk menjelaskan bagaimana harusnya kita datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita membaca Kejadian 16, kita akan temukan seorang wanita yang menghadapi situasi yang tidak ada harapan dalam hidupnya, enggak mengandung harapan sama sekali. Situasi hidupnya agak gawat, saudara-saudara. Ya, agak gawat itu. Dia berada di tengah-tengah keluarga bapak orang beriman. Perhatikan baik-baik. Dia memang tinggal di keluarga bapak, ibu, mbahnya orang beriman, yaitu Abram. Abram kan bapak orang beriman. Ya. Anak-anak sekolah minggu bangga, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Terus tangan kan, tangan kiri. Terus muter lagi Bapak Abraham. Tapi saudara-saudara, berada di tengah-tengah keluarga ini ternyata justru merupakan sebagian besar dari masalah yang dihadapi oleh Hagar. Harusnya tinggal di keluarga orang beriman, di keluarga Pak Pendeta, di keluarga majelis, di keluarga penatua, harusnya bahagia, sejahtera sentosa, tiap hari sembayang. Tapi Hagar tinggal di situ justru dapat masalah. Dia ada di tengah-tengah keluarga Abraham karena situasi keluarga itu sendiri gawat, saudara. Kelihatannya ini suami istri sering bertengkar gara-gara nggak punya anak. Jadi itu istrinya merengek-rengek terus. Mas, Sarah panggil Abraham bukan Mas ya, Adonai, Tuanku, Tuan. Bukan Mas, apa koh, apa yang, say, beb, bukan. Sarah panggil Abraham, babe gitu. Ibu-ibu pernah panggil suaminya babe gitu? Atau suami-suami, tiba-tiba Pak Heri. Pak Heri lagi karena paling depan. Ketemu Ria, babe gitu ya. Malah bingung. Malah bingung girap-girapen. Ada apa ini, kesambat apa ini ya? Nah ini suami istri sering bertengkar gara-gara gak punya anak. Lalu saudara-saudara di tengah keluarga seperti itu, istrinya usul supaya Abraham sama pembantu, wis kono sama pembantuku. Lah ngopo kata Abraham? Biar punya anak. Lah Tuhan janji udah 25 tahun hampir itu enggak, mana janjinya enggak ada. Tuhan apa itu? Tuhan berjanji tidak menepati. Sudah hampir 25 tahun. Sana sudah. Nikah sama pembantuku. Wong lanang tawari. Belum. Amin bapak-bapak. Nikah. Pikirnya seneng. Dapat bos. Juragan. Abraham itu juragan loh saudara. Juragan sungguh. Pegawainya ratusan. Gawainya tuh ratusan. Juragan, orang kaya raya. Pikirnya dapat. Wes tuwa ora apa-apa. Yang penting kaya. Nanti kalau perlu di kamar mandi pasangi kelereng. Ada yang berpikir begitu ya, nah? Ternyata saudara, masalahnya runyam. Nyonya ngomel terus, bentak-bentak, lalu dia membangkang, dilalah kok ya hamil. Hamil
wah seneng. Tapi nyonyahnya melotot. Sejak itu, wah malah petaka terjadi. Neraka muncul dalam hidupnya, saudara. Akhirnya nggak tahan dia. Dia nggak tahan menghadapi situasi. Larilah dia. Karena nyonyah naik pitam. Karena memang itu Hagar itu setelah itu nyonyah bersih-bersih. Biasanya kan dia yang bersih-bersih. Dia yang bikin roti. Kali ini nyonyah berkata, Gar. Biasanya iya nyonyah itu. Apa? Aku ngeleh bikin roti. Ora sudi. Loh ini kalau belum bersihkan, duduk ngongkang-ngongkang sambil dolanan kuku. Lu ngono HP gitu kan, dolanan kuku. Bangkang terus. Waduh nyonyanya tambah kakuati, tambah jengkel, buantingi semua, porak-poranda semua, ngamuk-ngamuk, nuding-nuding, ngancam-ngancam, mau nyakar. Lah kaget dia. Dia kaget, belayu, saudara, lari. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia lari ke padang gunung Syur. Padang gurun Syur itu, saudara punya bayangan itu ya. Tahu terusan Suez? Di Mesir itu loh. Itu kan peristiwanya di Mesir. Batas antara Mesir dengan Israel itu loh. Nah di situ kan ada terusan Suez. Dari Laut Merah, lalu ada terusan Suez. Itu sampai orang nanti tembus itu Laut Mediterania baru ke Eropa. Kalau enggak akan muter lewat Afrika begitu, jauh sekali supaya gampang. Jadi dari Asia lalu pergilah ke daerah Ethiopia begitu ya, kemudian masuk ke Laut Merah, kemudian terusan Suez. Suez apa Suez ya? Suez. Lalu nanti belok ke Israel lalu pergi ke Eropa. Lah dia lari ke situ, ternyata cuma padang gurun, namanya padang gurun Syur. Lalu tersesat. Enggak tahu harus bagaimana. Pergi ke kiri isinya laut, lurus lagi, enggak ada ujung pangkalnya itu padang gurun sampai Israel sana ya. Kalau dibablas ke sih bisa 11 hari, kalau jalan biasa itu, jalan kenceng, bisa sampai ke daerah Hebron, daerah Bethlehem. Tapi gua enggak ngerti ujung pangkalnya, dia ke kanan juga ke padang gurun, nanti teruskan sampai ke Sinai, dia balik ada nyonya galak. Nah Syur itu artinya apa? Syur itu adalah tembok, dinding. Nah itulah situasi Hagar. Di rumah dia ditekan, dia keluar rumah, dia lari malah tersesat di padang gurun. Di padang gurun menghadapi tembok, dia menatap tembok. Dia nggak bisa keluar dari situasi itu. Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami situasi seperti ini? Maju kena, mundur kena, nggak ada jalan keluar, tembok semua, padang gurun. Ini bagaimana? Wanita muda hamil. Ya, kasihan ya. Ya. Belum punya anak, anaknya itu besok lagi, lari sekali lagi, ini baru hamil. Dia 2 kali lari itu. Ini yang peristiwa pertama. Saudara-saudara, ketahuilah, justru pada situasi seperti inilah ternyata Allah ingin menjumpai kita. Kalau nggak ada bilang amin, berarti tidak ada yang sedang di padang gurun hari-hari ini. Kita sedang ada di kota besar. Ya, di oase. Allah ingin hadir, menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kebaikan-Nya, menunjukkan bahwa Dia perhatikan kita. Ketika kita melarikan diri dari situasi hidup kita, lalu kita menatap tembok, kita ada sendirian di tempat yang sepi, di situasi seperti ini Allah justru ingin menghibur, menguatkan, meneguhkan kita. Saat malaikat datang, Hagar yang hamil itu sedang duduk di padang gurun dekat sumur. Secara jasmani dia kepayahan, dia merana, dan keadaannya sangat menyedihkan, saudara-saudara. Lalu malaikat tanya, dari manakah datangmu?
dan kemanakah pergimu? Kira-kira malaikat tahu nggak keadaan orang ini, saudara? Tahu nggak dia dari mana? Tahu. Tahu nggak dia mau kemana? Tahu. Tapi mau kemana ya nggak jelas. Dari mana ya jelas. Tapi mau kemana nggak jelas. Malaikat tanya, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Bukannya malaikat itu tidak tahu, saudara. Dia tahu persis. Hagar saja yang tidak tahu tujuan hidupnya. Malaikat itu tidak berkata, oh kasihan kamu, masa ake mentoko iki. Dia enggak berkata, astaga nasibmu malang sekali. Waduh, lalu lus-lus kepalanya gitu ya toh. Enggak loh saudara sekalian. Dia tanya, dari manakah engkau, kemanakah pergimu? Dia juga enggak berkata, ayo jalanlah terus, tinggalkanlah nyonyahmu. Nyonyahmu memang cerewet, nyonyahmu memang bawel, ngapain tinggal di situ? Kamu kan niatmu baik, mau membuat sukacita keluarga itu, mau membuat bahagia dengan kamu punya anak kan keluarga itu bahagia. Tapi nyatanya nyonyahmu itu orang nggak tahu diuntung. Ngapain kamu tinggal di situ? Wes lari wae, bablas, tinggalkan. Toh kamu punya anak, kamu bisa bahagia sama anakmu. Malaikat udah bilang begitu loh saudara. Apa yang dia katakan? Ayat 9 dalam Kejadian 16 berkata, kembalilah ke nyonyahmu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Amin. Ini ayat salah ini. Ono koyo ngono ki sing bener. Wong menderita, sengsara, merana, nangis, luka. Kok kongkon balik kuwi piye to yo, malaikat ki kurang cerdas ini. Malaikatnya kurang pinter ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu kudune, wis lari sing banter. Wis golek bojo meneh. Tapi malaikat bilang apa? Hadapi kenyataan itu. Balik nyonyahmu dan biarkan engkau ditindas. Berbahagialah mertua-mertua yang tukang menindas. Karena engkau dibela oleh Tuhan. Amin? Enggak. Tuhan tidak pedulikan si Sarah pada waktu itu. Yang dia pedulikan adalah Hagar. Gitu. Hagar tentu kaget. Kembalilah ke nyonyahmu, biarkan engkau ditindas. Yang benar apa? Ojo ngaco, jangan bercanda, ojo guyon toh. Kira-kira gitu ya. Malaikat berkata, kembali ke nyonyahmu, biarkan engkau ditindas olehnya. Ojo guyon toh. Ngaku lari dari situ kok. Hagar sedang mengandung Ismail. Ismail artinya Allah mendengar. Jadi besok kalau mau pakai nama anak Ismail boleh. Allah mendengar. Selama ini kan kita pikirannya begitu Ismail gitu. Allah tidak janji Sarah bakal berubah. Enggak. Oh kamu pulang, nanti aku bikin nyonyahmu itu jadi manis, jadi sayang sama kamu. Ayo kita pulang. Ora. Nanti situasimu bakal tambah enak. Enggak. Tetap. Bakal lebih kejam itu. Karena besoknya ketika anaknya sudah lahir, kejam lagi. Usir Pak, usir cepet gitu. Suami-suami, kalau ada istrimu kayak Sarai, balik ke istrimu, biarkan kamu ditindas olehnya. Amin. Guyu bapak-bapak Langsung Pak Heri terus duduknya gini. Yang bener aja Pak gitu ya.
Tapi nggak pernah ditindas sama Ria, enggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah apa? Nggak sering? Nggak pernah leren? Istri-istri, mungkin suamimu, ya nggak kayak Abraham, tapi kayak Sarah, cerewetnya Pol, ya, nggak tangguh itu, cerewet banget, nganyel ke, jengkel ke, gila nih bahkan, weh sono bojo koyok ngene gila nih tenan. Tapi Tuhan berkata, kembali ke suamimu, biarkan engkau ditindas. Amin. Duh, lebih itu. Wah itu kan Hagar toh Pak. Aku kan bukan Hagar. Aku kan namaku bagus bukan Hagar. Tapi maksudnya ialah apapun situasi hidupmu, bagaimanapun pengalamanmu, berapa pahit pun itu, berapa berat pun bebanmu, malaikat berkata jangan lari, hadapi kenyataan. Lalu harus bagaimana saudara? Hagar tahu ternyata Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga Allah memperhatikan dirinya. Mata Tuhan tertuju kepadanya. Dia mengawasi keadaan dirinya, artinya Tuhan mengawasi si Hagar, dan bahkan punya rencana yang besar bagi dirinya dan anak yang sedang dia kandung. Saudara, banyak orang Kristen yang melarikan diri dari keadaan. Ada keadaannya macam-macam, lalu ribut orang ketulungan. Ribut, pendetanya sing diributi, bojone sing diributi, siapa diributi. Padahal Tuhan sedang punya rencana bagi yang indah bagi hidupnya. Ya, dia lari. Padahal tempat dia lari tetap aja padang gurun. Keadaannya nggak berubah. Di padang gurun dia salahkan Allah, dia salahkan keadaan, dia salahkan orang, dia salahkan apa saja yang dia bisa disalahkan. Dia ngomel tentang nasib hidupnya. Kalau pendeta berkata hadapilah kenyataan, hadapilah hidup ini, itu pendeta bisa dicakar sama dia. Bapak ini ngomong apa? Mentang-mentang pendeta, nggak pernah ngalami seperti saya. Yang benar aja kalau ngomong. Loh saudara-saudara, ada kasus-kasus begitu. Nggak cuma di tempat-tempat lain, di kota ini ada. Begitu kita arahkan, waduh marahnya menjadi jadi. Padahal yang dia hadapi adalah tembok. Yang dia hadapi adalah padang gurun. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini Anda sedang menghadapi situasi seperti Hagar ini. Enggak persis, tapi mirip. Anda benci keadaan dan Anda ingin lari. Anda berkata, aku mau lari dari perkawinan yang sial ini. Tentu Allah memaklumi. Pasti dia bisa menerima. Dia pasti mau agar aku bahagia. Aku kan menikah pingin bahagia. Ternyata pernikahanku pernikahan sialan. Dapat wong lanang nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Nikah opo ki? Lari wae. Ada yang begitu loh saudara. Menikah itu kan pingin bahagia toh? Amin. Wah nyari, bingung mana-mana siapa ae ditelu. Waktu masih pemuda jelalaten deloki kabeh wong wedok dideloki. Iki ayu tapi sikile kok gede, misalnya gitu toh. Nah, ini sikile apik kayak padi tapi kok irungnya kok ya cempluk, misalnya gitu. Ini kok cendek cempluk. Ini kok dhuwur tapi kok ireng kayak tiang listrik. Bingung dia. Deloki akhirnya ketemu. Tidak seperti yang dibayangkan, welek. Dulu pacarnya ganteng-ganteng,
Waktunya nikah dapatnya welek. Wes elek. Galak. Duh. Nasib. Lalu dia berkata, wes Tuhan cukup Tuhan. Tuhan pasti maklum. Ya Tuhan punya aturan, tidak boleh cerai. Tapi kan kalau sudah situasinya begini, ya masa Tuhan tidak punya maklum toh? Ya maklum lah, sedikit lah. Amin. Kalau sudah begitu boleh maklum ya. Lah menderita Pak. Kampleng itu rusak Pak. Jadi sang terus kok. Aku ini wong wedok halus, tapi kalau gini terus piye corone? Wis Pak menyerah wae. Beli izin ya Pak ya. Pendetanya bingung, tanya majelis. Bapak Ibu majelis ini gimana? Oh enggak boleh loh Pak, ribut majelisnya, tukaran dewe. Ada yang berkata boleh, yang berkata enggak boleh. Wah harus alkitabiah, ada yang berkata maklum. Wah apa segala macam. Pendetanya bingung, tolah. Setelah debat 2 jam, terus bagaimana Pak Pendeta? Nah terus piye? Dia jadi istri sengsara. Kalau kita biarkan tanggunglah nasibmu, lah kita enggak punya perikemanusiaan. Tapi kalau kita berkata, ya sudah toh Bu, kalau ibu akhirnya menyerah, ya enggak apa-apalah, terserah ibu saja. Loh kita menyetujui perceraian, bingung toh? Menurut saudara gimana? Mau lari dari kenyataan, pegatan gitu loh. Cerai ke pengadilan, selesai. Enggak sengsara lagi. Amin. Atau kita tetap berkata, kembalilah ke istrimu yang koyok gitu, kembalilah ke suamimu yang begitu, biarkan engkau tertindas. Pilih mana? Pak, sing nawar itu, sing ekstrim-ekstrim toh Pak. Yang biasa-biasa. Kembali, anget enggak, dingin enggak. Bahagia enggak, sengsara enggak. Mesra enggak, tapi benci juga enggak. Tengah-tengah sedikit gitu loh Pak nak nawari itu. Akeh tunggal ya. Persoalannya ialah ada keadaan begini loh saudara ya. Ada orang yang berkata aku mau keluar dari pekerjaan ini. Orang-orang di sini menjengkel kayak nganyel kayak bikin pusing. Enggak ada yang ramah, benci sama saya, jegal saya enggak mau keluar, enggak mau kerja di sini lagi. Saya mau keluar. Kepala sekolahnya bawel, guru-gurunya yang lain cerewet, enggak bahagia aku di sini, tak metu we. Tapi Tuhan berkata tetaplah di sini, ampunilah mereka. Kasihi mereka. Ada yang lain yang berkata, aku ini tidak tahu diuntung. Ya. Dia selalu menyakiti hatiku. Dia merugikan orang lain, apalagi Tuhan. Itu lihat anaknya yang begitu loh saudara. Anak ini nggak bisa diuntung ini, nggak diperhatikan ini. Tapi Tuhan berkata berlututlah, berdoalah untuk anakmu itu. Atau ada yang berkata macam-macam pengalaman kita lah ya. Situasi kita betul-betul kadang-kadang seperti di padang gurun itu. Kita balik sana, situasi kita seperti keluarga Abraham. Jika ini yang terjadi, lalu bagaimana sikap kita, saudara-saudara sekalian? Taat atau terus melarikan diri? Hagar yang biasa melarikan diri. Karena memang arti Hagar itu melarikan diri, pelarian. Jadi kasih nama Hagar, namamu siapa? Tukang belayung, lari dari kenyataan. Nah, itu arti Hagar, saudara. Poguan itu artinya apa? Enggak tahu. Ya sudah, mendingan enggak tahu. Susan ada? Ada? Ya? Ada artinya? Apa? Ya, ada nama memang yang nggak ada artinya, tapi kan ada arti yang bagus-bagus. Wah,
Orang tua sekarang golein nama gitu, cari artinya apa gitu ya. Berharapan bahwa begitulah hidupnya. Lah Hagar, nggak tahu dulu bapaknya kasih nama Hagar, artinya apa? Tukang lari, bukan lari olahraga, lari dari kenyataan itu loh saudara ya. Itu arti hidupnya. Dia memang selalu lari kemana-mana. Tapi hari itu, begitu ketemu malaikat, malaikat berkata, kembali ke nyonyahmu, biarkan engkau ditindas olehnya, hadapi kenyataan. Dia memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Daripada terus berlari, nggak ada ujung pangkalnya saudara, nggak ada titik terangnya. Lebih baik percaya kepada Allah dan mempercayakan diri kepada Allah. Dan itulah yang membuat dia kuat. Ada yang mungkin hatinya sudah mulai dak-dik-duk, iki-kipi itu Pak ini. Bapak nggak tahu, aku betul-betul sedang berada di keluarga Abraham. Bukan dapat imannya, bukan dapat berkatnya, tapi dapat cerewetnya itu loh. Kok Bapak kok ngutak-atik hatiku hari ini bagaimana sih ya? Sarah tidak berubah saudara. Dia tetap tidak bahagia. Dia tetap cemburu, dia tetap kasar, dia tetap mengintimidasi, mendominasi, dan dia tetap menindas Hagar. Selama Hagar hamil pada bulan-bulan berikutnya, sampai Hagar melahirkan, tetap saja si Sarah tidak berubah. Yang berubah adalah responnya Hagar. Yang berubah adalah cara pandang dia terhadap situasi yang dia hadapi. Masalah kita seringkali bukan kenyataan masalah itu yang paling berat, tapi sikap kita menghadapi masalah itu yang membuat masalah menjadi berat. Itu maksud saya ya. Situasi yang kita hadapi sebenarnya nggak seberapa berat. Yang membuat itu menjadi berat adalah hati kita, sikap kita, respon kita terhadap masalah itu. Itu yang membuat kita menderita. Hari ini Hagar pulang dengan hati yang baru. Dia siap menghadapi omelan nyonyahnya. Dia siap menghadapi kekejaman nyonyahnya. Dia siap mendengarkan kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan. Dia siap untuk tetap bersikap ramah kepada nyonyahnya. Karena apa? Karena sekarang matanya tertuju kepada Allah. Karena dia berkata, Allah ternyata mendengar doaku, memperhatikan keadaanku. Allah ternyata berpegang teguh kepada janjinya bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Situasi tidak tahu bagaimana. Saudara-saudara, adakah pekerjaan atau perkawinanmu hari-hari ini berat? Adakah situasi hidup yang kau sedang hadapi terasa berat? Apakah hidupmu kandas dan bahkan dihimpit, ditimpa oleh tembok yang besar? Apakah Anda merasa bahwa Anda kehilangan Allah dan tidak tahu Allah ada di mana? Mungkin ada yang nyanyi begitu, entah di mana kini kau berada, gitu. Allahnya ada di mana dia nggak tahu. Dia ke gereja nggak ketemu, dia ke chapel nggak ketemu, dia ke bukit doa nggak ketemu, dia ke gunung nggak ketemu, dia ke lembah nggak ketemu, dia di pinggir laut nggak ketemu, dia cari Allah di mana-mana, tapi dia nggak pernah ketemu, hatinya kosong. Jika demikian keadaan kita, harus bagaimana saudara-saudara? Saya mau mengakhiri dengan 3 hal ini. Yang pertama saudara, percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Nats kita di awal tadi berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa datang kepada Allah, mengingat Allah, eling sing moho kuaos itu ya. Barang siapa berpaling kepada dia, dia harus percaya bahwa Allah ada. Ada itu artinya hadir. Allah itu artinya eksis. Siap sedia. Dan bahwa Allah memberi upah. Ini syaratnya pertama. Saudara boleh berdoa, tapi kalau nggak percaya Allah ada,
nggak percaya Tuhan beri upah, ya tetap aja doa seumur hidup nggak ada hasilnya. Barang siapa datang kepada Allah, syarat pertamanya harus yakin, harus percaya Tuhan hadir. Tahu lagunya Dewa 19? Ku janjikan aku ada. Tahu lagu itu? Mari nyanyikan bersama-sama. Aku mau dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Terus selalu dan menanyakanku apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Itu lagu apa ya judulnya ya? Lenova atau apa itu ya? Ku janjikan aku ada, hadir, eksis di situ. Jadi barang siapa berpaling berdoa kepada Allah, dia harus percaya Allah itu ada, Allah hadir, Allah siap sedia, Allah mengulurkan tangan untuk menopang hidup kita. Harus percaya dia bersedia meluangkan waktu untuk kita. Harus percaya dia memberi perhatian kepada kita. Dia memberi pengharapan. Dan terakhir tadi dikatakan dia memberi upah. Amin. Yang kedua, hadapi kenyataan hidup ini. Jangan lari, sekali lagi jangan lari dari kenyataan hidup. Takut corona lalu pergi ke gunung, dioyak gue. Hadapi kenyataan, sudah bagaimana lagi? Jangan terlalu takut. Oh nggak mau kebaktian nopo, corona. Lah yang kena corona di gereja yang sopo, lempuh. Belum pendetanya sehat walafiat atau majelisnya sehat walafiat. Asasnya di depannya sehat walafiat atau kok wedi nopo. Sembuh daripada mendingan orang selalu kebaktian. Lalu di rumah tanya malaikat, kat, aku kudu piye? Malaikat berkata hadapi kenyataan. Sebab jika lari dari kenyataan, tidak ada jaminan bahwa kita akan bebas. Yang ada malah sampai padang gurun, tembok tebal. Jadi tetaplah di tempatmu atau kembalilah ke keadaanmu. Kalau sudah terlanjur lari, baliklah. Isin orang popo. Yang bercerai, rujuklah. Amin. Tidak ada yang bilang amin, tidak berani. Wangel gue. Oh enggak ada yang bercerai kata Pak Pujo. Yang ketiga saudara, berserahlah kepada Allah dan jadikan dia sumber kekuatanmu. Persoalan muncul karena kita tidak membawa masalah kita dalam doa kepadanya. Tahu lagu itu ya? Yesus kawan yang sejati, dia cari padamu. Dari refrennya berkata, oh betapa kita susah dan percuma berlelah. Indonesia nggak terlalu bagus, tapi terjemahan Inggrisnya berkata, oh because we know to carry everything in God in prayer. Semua itu terjadi, kita susah, kita berlelah-lelah, percuma. Segala beban, segala persoalan terjadi, persoalannya karena kamu tidak bawa itu di dalam doa. All because we not carry everything in God in prayer. Karena tidak kita bawa di dalam doa, itu persoalannya saudara. Ayo pemain musik, mana pemain musik? Bawalah dalam doa, maka persoalanmu akan selesai.